Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami dalam bentuk video. Jadi sebelum kami jelaskan, yang pertama kami akan memperkenalkan anggota. Yang pertama saya di sini yaitu Irfan Ramadan Abbas dan teman saya. Saya Muhammad Khairul Kudus. Dan saya Noval Adia Putra. Dan saya sendiri Tengku Porasya Badi. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu dengan poin yang pertama latar belakang atau kasus yang dibahas, kedua ada framework yang digunakan, dan ketiga ada siapa saja usernya, yaitu selanjutnya ada penjelasan menu-menu, bisnis proses aplikasi, database, dan yang terakhir ada proses CRUD. Jadi langsung saja yang pertama akan saya serahkan kepada saudara saya Ipo Rasyawadi. Pada Ipo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Porasya Badi. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Eh, Perpustakaan di UIN Suska belum memiliki sistem katalog online. Mahasiswa harus datang langsung hanya untuk mengecek langsung apakah buku tersedia di rak mana buku tersebut berada, atau apakah buku sudah dipinjam orang lain. Masalah yang sering terjadi, buku yang dicari ternyata tidak tersedia, tidak tahu buku berada di rak mana atau bagian mana, tidak ada sistem untuk melihat riwayat dan status peminjaman pribadi. Maka dari itu aplikasi ini dikembangkan untuk menjawab masalah tersebut. Mungkin sekian dari latar belakang, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Fandi. Baiklah, selanjutnya saya Irfan Ramadan Abbas akan melanjutkan penjelasan yang kedua yaitu framework yang digunakan. Jadi di web kami ini framework yang kami digunakan itu yang pertama ada front end. Front itu kami menggunakan React.js, terus ada menggunakan bahasa JavaScript dan TypeScript juga beberapa dan kami menggunakan CSS-nya Tailwind. Dan untuk backend kami ada menggunakan Express.js dengan bahasa TypeScript. Dan untuk database-nya kami menggunakan PostgreSQL dan ORM Prisma. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu siapa saja usernya. Jadi di web ini kita bisa memiliki dua user yaitu yang pertama tuh ada mahasiswa atau bisa juga dosen atau PA. Jadi mahasiswa atau dosen ini dia bisa daftar sebagai eh, member di dalam web ini. Nah, jadi apa saja yang bisa dilakukan member tersebut? Jadi member tersebut tuh dia bisa melihat eh, riwayat buku peminjamannya, dia bisa lihat daftar buku yang ada di web, terus bisa juga lihat kategori per buku, bisa juga lihat profil penggunanya, terus dan melihat detail-detail buku yang ada di perpustakaan. Nah, user yang kedua tuh yaitu ada admin. Jadi di sini admin ini dia bisa juga mengelola data pengguna, terus mengelola data buku perpustakaan. Dia bisa nambah buku, terus bisa validasi validasi buku yang dipinjam oleh si member tadi gitu. Mungkin sekian saja dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Noval Adia Putra. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dari webnya. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke, untuk eh, pe- ketika kita membuka websitenya, akan memunculkan halaman dashboard yang berisi. Di sini ada seperti pencarian, kemudian di sini ada untuk tombol login, kemudian ada daftar. Di sini kategori buku yang tersedia, kemudian di sini ada daftar buku, mulai dari buku terbaru, kemudian ini ada tombol lihat semua.
Nah, di sini bakal memunculkan detail list buku sesuai dengan kategorinya. Nah, di sini buku terbaru, kemudian ada buku tersedia, ada sains, sastra, dan list. Di sini ada kemudian ada statistik perpustakaan dengan info-info sebagai berikut, dan juga di sini ada semacam ya iklannya ya. Nah, untuk eh, di sini ada untuk kalau kita sebagai user itu untuk mengakses websitenya kita perlu daftar terlebih dahulu. Misalnya ini kita perlu daftar dulu ya. Oke, untuk daftar mungkin kita kasih nama Putra saja. NIM-nya kita perlu isi dulu. Terus, nah kemudian kita sync up nih. Oke, register udah berhasil. Nah, ini bakalan dialihkan ke untuk login member. Jadi kita perlu login dengan akun yang telah didaftarkan tadi Putra maksudnya email.com. Passwordnya oke kita sign in ya. Nah di sini bakal berubah menjadi tombol profil ya, yang dimana nanti di tombol profil ini akan eh, memunculkan eh, status peminjaman buku yang telah kita pinjam. Tapi ini karena kita user baru, jadi dia dan juga belum minjam ya, jadi dia nggak ada ininya ya, data yang buku yang dipinjamnya. Jadi mungkin saya akan login yang dengan user yang telah telah melakukan peminjaman ya. Oke. Nah, di sini nih ada di profil ini memunculkan status peminjaman buku oleh user dengan informasi-informasinya, kapan dikembalikan, mungkin tenggatnya kapan. Jadi bisa tahu nanti kapan dia akan mengembalikannya. Nih, udah ada status-statusnya. Oke, kemudian untuk eh, in- eh, misalnya kalau misalnya admin admin telah melakukan update data, misalnya menambahkan buku nanti di dalam list buku terbaru ini akan memunculkan buku terbarunya. Jadi misalnya kalau admin menambahkan buku, misalnya buku olahraga, nanti buku olahraga akan tertambahkan di daerah sini. Jadi dia akan bergeser ke kanan gini ya. Nah, ini untuk tombolnya. Oke. Nah, kemudian untuk list buku, nih ada detail bukunya maksudnya. Nah, jadi user bisa melihat uh, apa ya informasi-informasi terkait buku, kemudian statusnya itu bisa dipinjam atau belum. Yang di sini kan sudah dipinjam, jadi kemudian ini di sini juga ada sih di atasnya ya, ini tersedia. Nah, kemudian kita bisa juga langsung cari bukunya aja di apa namanya di kolom pencarian. Nah, misalnya kita pengen cari buku nih. Nah, di sini bakalan memunculkan buku yang ingin kita cari. Misalnya ini, kita bisa juga tekan ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk database dan proses COD-nya akan disampaikan oleh teman saya Odi kepada Odi. Silakan. Saya Odi dan saya atau Muhammad Khairul Kudus. Dengan langsung aja lah ya. Saya sini akan menjelaskan gimana kami menggunakan database-nya kayak seperti apa dan juga proses CRUD atau create, read, create, read, update, and delete. Nah, sengaja di sini saya menggunakan saya
menggunakan PostgreSQL seperti yang tadi di awal, stack-nya apa aja ya. DPN ini menggunakan PostgreSQL sebagai database-nya. Kenapa saya buka lewat dari nama website Railway? Nah, jadi kami sudah mendeploy secara online untuk backend, dan juga front end-nya. Front end kami menggunakan Vercel sebagai tempat deploy-nya dan juga Railway sebagai bagian tempat backend-nya. Nah, di sini yang dari GitHub-nya backend-nya di sini. Nah, di sini link API URL-nya. Nah, di sini kami tinggal masukin variabelnya yang sama dengan yang ada di env di codingan kami. Di sini. Nah, eh jadi di sini di PostgreSQL ini sebenarnya sebenarnya ada juga yang sebenarnya yang versi yang ini ya, yang masukin yang masih dalam tahap development, yang masih di dalam yang masih lokal. Cuma di sini saya menggunakan PC, sedangkan yang lokal itu ada di laptop saya. Jadi saya akan jelaskan yang udah di deploy saja. Jadi saya menggunakan tuh kan menggunakan ORM. Nah, sini saya di sini untuk skema backend-nya di sini. Jadi nanti saya tinggal menggunakan cd backend. Jadi saya tinggal menggunakan namanya itu komennya itu namanya npx prisma migrate dev ataupun deploy. Nah, jadi ini dia akan memigrate skema yang saya buat ini ke ini ke database Postgres itu, baik itu yang lokal maupun yang udah saya deploy ini. Pastikan aja URL-nya sama dengan yang di baik itu lokal maupun yang di deploy-nya. Nah, sehingga dia bakal langsung terbuat di sini. Nah, sini ada tabel buku untuk menyimpan data buku, ada ID, title, author, lalu publisher, ISBN, pages, language, shelf, location, lalu available nih untuk apakah file itu jika buku dipinjam, sedangkan root itu kalau misalnya bukunya tidak dipinjam. Nah, lalu ada image ini ya, saya menggunakan Cloudinary sebagai tempat penyimpanan cloud ini ya, penyimpanan gambar buku. Nah, lalu ini kapan ini di upload, diinputkan, lalu ini ada kategori ID dan juga tahun terbitnya. Atributnya ya, sini atributnya ya, saya ID-nya menggunakan UUID. Lalu untuk sini ada book loan atau tempat atau pinjaman buku. Di sini ada di sini kurang lebih data buku-buku apa yang dipinjam dan apa yang sudah dikembalikan di sini disimpan, jadi ada historinya. Nah, di sini semua ada kapan di borrowed date-nya atau kapan dipinjam, kapan tenggatnya, kapan returnnya, statusnya apa, apakah dia tuh ada 3, ada borrow, return, dan late. Nah, karena belum ada yang late, belum ada yang ini ya, belum ada yang tenggat waktunya, belum yang ini yang lewat. Lalu ada kategori, sini saya nyimpan kategorinya di sini karena ada banyak ya kategori itu. Sini sini ada nambah ini baru nih, ada teknologi, psikologi, agama, dan ekonomi. Nah, kenapa ada double nih? Jadi kemungkinan kayak mungkin ini kalau saya ngetesnya tuh, jadi saya ada logika di mana tuh ketika ada ketika ditambah di kategori itu belum ada di dalam database, dia bakal nambahin sesuai dengan apa yang ditambah itu. Makanya gini. Nah, lanjut ada reference token saya simpan di sini. Lalu ada user di sini. Oke, mungkin langsung aja lah ya ke bagian CRUD-nya atau CRUD-nya. Jadi di sini saya login dulu. Di sini mungkin menggunakan email akun saya Noval Adia Putra yang udah disimpan di dalam database. Lalu oke, saya udah login sebagai Noval.
Nah, di novel ini udah ada ya menyimpan beberapa buku dan sudah ada yang dikembalikan. Nah, saya akan masuk di sini, menekan admin. Hmm, oh, sepertinya yang di Versa belum ini ya, belum terupdate. Jadi saya akan coba jalankan aja lewat sini aja, lewat apa namanya, lewat lokal saja yang untuk ya admin ya. Eh, npm run dev. Nah, saya coba login sebagai admin dulu sini. Sepertinya yang di Versa belum update ya, belum kena kemungkinan besar kena ya di bagian perpindahan di bagian loginnya. Nah, ini dia, ini yang bagian dashboard adminnya. Jadi yaitu ada tampilan itu, eh ya ini bagian untuk ini ya, waktu dashboard utama itu ada sini ada overview-nya, total book, available, buku yang tersedia sekarang yang available, lalu total user sama active loan atau yang loannya masih yang aktif sekarang. Berarti kan lebih sesuai dengan ini ya data buku yang ada sekarang. Nah, sini ada ini kita bisa langsung aja kayak mempercepat tanpa harus pindah tab dulu. Ini kayak inilah kayak tombol ini langsung kayak perpindahan langsung di dashboardnya. Nah, sini tabnya, sini data-data bukunya dari sini bisa di search menggunakan edit dan author. Lalu di sini kategorinya, lalu di sini ada edit, ada delete, borrow dan return. Nah, sini user dan sini ada loan. Nah, mungkin saya jelasin dulu ya. Ya di backend tuh endpoint yang saya berikan itu ada register, login, refresh, logout. Untuk buku itu ada yang untuk get book, kategoris, user loan, lalu ada create book, update book, delete book, borrow book, dan return book. Ini endpoint yang untuk bukunya. Beberapa ini endpointnya itu membutuhkan verifikasi token dan juga untuk ini ya, verifikasi apakah dia admin atau enggak. Nah, seperti borrow book, return book, delete book, update book, dan create book itu membutuhkan admin, untuk role admin. Lalu untuk ini user, untuk yang rootnya user itu ada yang untuk get user, statistik, untuk by ID-nya, lalu update user dan delete user. Nah, itu endpoint yang saya sediakan untuk perpustakaan digital ini. Nah, jadi mungkin saya coba langsung lah ya, kita tambah buku baru gimana. Nah, di sini ada add book. Nah, ini saya sudah siapin, saya ambil dari sini aja. Sini Vicky ya, kita tambahin sini dulu, mungkin yang ini deh, yang pendek aja. Vicky niat. Nah, ini kita copy aja ini judulnya. Ini niat, pengarangnya siapa? Oh, oke. Ini deh. Lalu penerbitnya Jakarta Press 2006. 2006. Lalu tadi 276, 276, bahasanya Indonesia, rak eh rak yang kita pilih aja, rak ini ya, rak buku fikih, rak fikih. Lokasi itu di eh lokasinya di mana? Oh, lantai 3, ruang baca lantai 3. Pak ISBN-nya belum ya? ISBN-nya oke. Kita masukin kategori yang belum ini deh. Karena fikih agama lah ya, masukin di agama.
pastikan cek di sini kita buat ini deh. Oke, mana book? Lihat ya, di agama, choose file, image. Oke, buka. Bisa lihat fikih niat berhasil ditambahkan. Ya, datanya benar ya. Nah, kita lihat ya di sini ya. Fikih niat, ini ya berhasil ditambahkan. Nah, oh ya ini kenapa ada yang borong dan ada return? Nah, kenapa ada yang return ini? Kenapa ada tambahan return ini? Ini artinya buku itu sedang dipinjam. Maka dipinjam dia maka ada return. Nah, jadi kurang lebih begini. Kalau misalnya saya ingin nambah tadi kan kalau menambah kategori baru tinggal di sini bisa, ataupun tinggal nambahin langsung dari waktu add buku. Nah, ini saya filter menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya? eh Menggunakan ini kategori. Coba cek ya di sini apakah nambah baru. Nah, nambah baru ya, ada kategori baru agama. Terus dia nih buku baru nih. Kenapa dia nih baru nambah agama kenapa tadi sebelumnya belum ada tidak ada periode agama ditambah di sini karena dia tuh perlu diisi buku dulu baru dia bakal tampil di sini. Nah, jadi lanjutlah ya kita ke bagian user ini baca. Jadi saya bisa memberikan akses admin kepada salah satu ini. Edit nih. Passwordnya ini nggak perlu isi, ini tinggal ubah role-nya aja, tinggal apa gitu. Mungkin saya ubah edit aja lah ya. Coba saya edit aja di sini jadi admin. Mungkin ini emailnya email deh. Saya teknik mancing gitu. Kita lihat di user mana aneh cek di op teknik mancing admin add user lihat ini kan berubah kan udah sekarang Khairul Kudus sudah menjadi admin dan dia sekarang di fakultas teknik mancing. Nah, itu untuk yang update ya atau edit. Nah, sekarang coba kita delete deh. Kita mungkin delete mungkin kita delete lah siapa ya? Delete satu orang deh. Ini si Fandi. Soalnya kan ini ada Fandi udah ada kita ini ya delete ya. Lihat apakah Fandi akan hilang dari dunia. Delete apa yang user ini oke. Oh, kenapa nggak bisa berubah? Karena user ini masih memiliki peminjaman. Nah, mungkin eh, saya lupa apa passwordnya. Mungkin mungkin saya ini deh coba ya. Kalau misalnya kita mau return tuh saya bisa buat di sini, bisa di sini dan juga bisa di book. Nah, coba di mana user ID-nya Fandi itu 8 8 ini. Saya ada mark return book. Oh, nah, karena buku sudah ini ya kembali ya. Saya cek di sini perpus digital di book loan. Apakah benar bukunya sudah return sudah ya di 8 nah 8 ini. Nah, buku telah return. Tadi kan sebelumnya ini ya masih boro ya. Ini udah ada cover return date-nya. Jadi saya coba hapus ya sekarang untuk user ini. User kita hapus, coba lihat user hapus Fandi. Jadi mereka tuh untuk user dan buku itu dan user loan dan book loan tuh ada relasinya. Coba kita hapus. Makanya tadi nggak bisa dihapus ya karena ada masih relasi. Kalau hapus user kita lihat
Oh, kenapa gagal? Karena kita ini deh, kita kehabisan token. Saya belum menambahkan apa namanya token baru ya. Saya belum menambahkan reverse token di sini. Di delete, kalau hapus user, ya karena ada salah di ini ya, error code. Hmm. Wah, kena di delete di metode delete user. Mungkin mau saya tes delete ini jangan di sini deh. Kayak ada salah di mau saya tes sih. Jadi coba sini lah kita delete ya buku baru aja lah. Coba delete buku aja. Delete buku ini. Buku. Oh iya masih ini ya. Coba delete buku. Oh alah. Delete buku karena ini mereka masih ini ya saling relasi. Ini kalau misalnya saya coba saya hapus buku baru deh. Ah, buku baru itu berhasil di ini ya, berhasil dihapus karena tadi itu saling masih relasi ya, karena buku itu dan sini kan ini relasi relation field book loan itu ada user ID dan book ID. Nah, sedangkan tadi saya menghapus book ID itu dia yang tadi gagal karena di database itu dia masih nyambung ya di book loan ya. Nah, jadi di book loan ini tadi mah ya di fisika kuantum ya. Fisika kuantum di buku yang UID-nya tuh UID-nya buku kuantum itu ID-nya FE5 AB5. Patek. Aneh. Ini. Ini masih ada relasi ya. Dan ini. Saya mungkin saya coba hapus deh ini. Saya hapus ya. Coba sekarang kita tuh ada nggak lagi yang sama. AB5 ini. Ada. Saya hapus. Saya hapus. Berhasil ya. Nah, jadi kurang lebih itu masalahnya kenapa saya gagal tadi karena masih ada relasi ya, masih ada datanya di dalam database. Mungkin saya akan coba perbaiki itu kayak nambahin metode baru kayak ngapus book loan atau gimana. Nah, lalu berarti delete udah, update udah, update create eh, udah ya itu semua ya. Update uh, create read udah nih ini sekarang deh sekarang ini sedang ngeread ngeread data itu kan tadi get buku nih kita ngeread sekarang datanya. Nah kok maksudnya untuk itu udah ya, mungkin saya tes coba ini dulu deh, coba saya coba ini deh. Kan ini buku mana ya, buku sistem informasi sedang dipinjam, mana ada di loan buku, mana dia buku sistem informasi sedang dipinjam aktif ya, coba di return book dan apakah. Nah, tadi buku sudah dikembalikan dan waktu dikembalikan pun udah muncul ya. Telah dikembalikan pada 8 Juni 2025. Nah, oke, kurang lebih begitu ya untuk backend ya. Backend bagian proses CRUD lalu dan juga database-nya eh mungkin mungkin yang tadi akan saya perbaiki lagi. Lebihnya aman ya. Ini sini yang udah deploy-nya sudah saya deploy. Saya yang bekerja di bagian back end dan juga yang admin dashboardnya saya yang buat untuk saya itu juga untuk
bisa ngetes ya. Dah, mungkin ya itu saja. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian saja hasil dari presentasi proyek kami. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.